bersama kita di Ngopi Legal, ngobrolnya para pengacara intelektual Pradi Kendal. Bersama kita telah hadir narasumber yaitu Bapak Irwan Dwi Setiawan SHMH. Beliau merupakan Ketua Bidang Pendidikan DPC Pradi Kendal. Tentunya pada malam hari ini kita tetap akan pada pembekalan ya teman-teman, pembekalan terkait ujian profesi advokat tahun 2024. Mungkin apa aja sih yang ada di ujian nanti, mungkin teman-teman bisa menyiapkan sehingga kita bisa lulus semua 100%. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk mempersingkat waktu Pak Irwan terkait materi pada malam hari ini, Pak Irwan, mungkin kita menanyakan sedikit terkait tips dan trik apa yang harus dilakukan teman-teman ini untuk menghadapi ujian PKPA di tahun 2024. Mungkin seperti apa Pak Irwan, bisa diceritakan? Oke, terima kasih. Selamat malam buat rekan-rekan semuanya. Dalam hal pembekalan ini kita dalam DPC Pradi Kendal ini sering melakukan pembekalan guna ke depan untuk sukses dan lulus UPA itu sendiri. Jadi pengalaman dari kami, Mas Akil, bahwasanya hal-hal yang sering kami ini bekal yang kita berikan bekal terhadap para peserta UPA. Kadang kita di sini pun juga dari Kabid Pendidikan, dari mulai PKPA sampai UPA, kita alhamdulillah sudah dipercaya oleh DPN Pradi Kendal, DPN dipercaya untuk menyelenggarakan UPA di sini dan PKPA. Sekarang berarti UPA PKPA dari angkatan pertama hingga sampai sekarang, PKPA angkatan ke-8. Bulan Juli besok kita juga akan mengadakan lagi PKPA lagi. Mungkin rekan-rekan juga nanti bisa promosi juga terhadap family, keluarga, kolega, atau terdekat dengan rekan-rekan semuanya. Untuk mempersingkat waktu, bahwasanya bagaimana toh lulus UPA itu kadang kan menjadi momok yang begitu luar biasa, bahwasanya UPA Pradi itu sangat sulit untuk lulus. Sebetulnya tidak ada yang kata sulit, karena kalau kita sudah niat, sudah belajar dan tahu kisi-kisinya yang ada, saya kira tidak ada yang sulit. Semua harus diniati dengan kerja keras pastinya. Nah, kita harus tahu dulu apa tuh yang diujikan di Pradi itu. Hukum perdata, hukum pidana, ya kan, tun, peradilan, agama, dan nanti seterusnya. Jadi 8 dari sebuah hukum acara yang sering diujikan itu banyak. Nah, tinggal daripada rekan-rekan semuanya ini, kalau metode pembelajaran yang harus kita bekali adalah, sementara ini kalau kita bikin hal satu, kita harus kita belajar dulu dari pidana dulu. Kalau pidana, nah 1 minggu tuh kita kemas dulu pidana seperti apa. 1 minggu berikutnya kita kemas, baru nanti include. Karena banyak hal yang mungkin rekan-rekan peserta PKPA ini, UPA ini, banyak bahasa-bahasa yang asing. Seperti kaitan hal yang menjadikan gambaran saksi adcat. Ya, contoh. Terus kalau hukum peradilan agama, ada nuzus. Apa tuh nuzus? Ada namanya sumpah dan sesuai lah. Bagi rekan-rekan yang ada menempuh UPA di situ, harus paham betul. Kan sekarang browsing banyak ini Mas Akil. Cari dulu CES, Procedures of Enunciation. Apa toh? Kita cari, catat dulu di sebelahnya. Karena kita nggak tahu ke depan, kadang soal itu acak. Menjadi contoh ini, ada pembekalan di sini. Nah, mungkin panitia bisa sudah di-share ya tadi, bahwasanya jawaban
yang diberikan pembekalan ini menjadi soal besok untuk upah yang ada. Karena itu hanya sekutat di situ aja, tidak mungkin lari dari kemana-mana. Intinya seperti itu. Yang paling pokok adalah bikin sebuah kuasa dan gugatan. Itu sangat penting sekali karena masa posisi pengacara bikin kuasa nggak bisa, bikin gugatan nggak bisa. Nah ini jadi problem juga karena ini buat rekan-rekan semuanya peserta upah besok itu jangan sampai kosong. Lembar jawab upah jangan sampai kosong. Contoh pembuatan kuasa. Nanti ada beberapa item Mas Agil. Item itu 9, begitu juga gugatan. Nanti bisa dibaca buat rekan-rekan yang ada di peserta ini di grup ya kalau nggak salah. Tadi panitia sudah kirim di share juga. Hal yang paling krusial adalah subjek hukumnya siapa, objek hukumnya apa, pengadilannya di mana. Jangan sampai keliru. Tanggal kuasa khusus dan gugatan jangan sampai selewah. Dalam artian tanggalnya saja. Contoh ini tanggal bikin gugatan tanggal 29. Kuasanya masuk 30 nggak mungkin. Kalau posisi tanggal 29 gugatan 30 bisa. Bahkan hari itu pun juga sama tanggalannya itu bisa. Tapi hal yang paling banyak sekali terkecoh. Nah ini terkecoh juga. Kadang di multiple choice yang ada atau pilihan ganda itu rekan-rekan semua banyak terkecoh. Bahasanya banyak jebakan Batman. Jebakan Batman itu contoh hal seperti ini Mas Akil. Sebutkan di bawah ini alat bukti KUHP 184 kecuali. Lah. Di situ ada bahasa kecuali yang ada, kita harus paham betul ini. A. Saksi, B. Ya kan, surat, C. Keterangan terdakwa, atau D. Betul semua atau salah semua. Lah ini butuh pemahaman, bukan serta-merta ngitung benik A, B, C, D, E, F, G, enggak. Nanti akan jadi bingung nanti. Jadi pilihan yang paling menurut rekan-rekan semuanya peserta upah besok harus pakem betul. Karena kita posisinya juga nanti muncul pakai pensil. Pensilnya harus 2B ya, yang ori, jangan sampai KW. Nanti repot nanti. Itu nanti di pakai komputer, berarti pakai jret, munculnya nilai berapa, keluarnya berapa, nanti akan muncul kesalahan dan yang betul berapa. Sampai hal yang paling krusial banget ini perlu digarisbawahi ini buat rekan-rekan semuanya. Kadang pemahaman di dalam sebuah soal itu butuh pikiran yang jernih. Karena apa? Biasanya para panitia yang ada itu yang membuat grogi. Sudah kurang 15 menit lagi lah. Waktu kurang 5 menit lagi lah. Itu menjadi peserta ujian akan menjadi grogi. Jadi tetap tenang, tetap harus fokus kepada soal yang ada. Lah, di sini jangan tengok-tengok Mas Agil, karena di Pradi ini pun juga sangat selektif banget. Kita nggak tahu, karena hari ini pun kami di DPC, terutama juga Kabid Pendidikan, koordinasi dengan Ketua Pak Subur, pakai pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang yang disuruh atau didelegasikan kepada DPN untuk menjadi ya kan panitia upah di Kabupaten Kendal. Karena
Kita nggak tahu hingga sampai saat beberapa kali ujian, kalau nggak salah kurang lebih 5 kali yang ada di Kabupaten Kendal ini, kita nggak tahu komunikasi sama panitianya itu siapa. Tapi alhamdulillah Mas Akil, tahun kemarin 100% lulus semua. Luar biasa sekali ya Pak Irwan ya. Wah. Mungkin itu ya teman-teman ya, sedikit tips dan trik, bukan sedikit lagi, itu sudah terlalu banyak lagi, terlalu sangat-sangat banyak terkait tips dan trik dari Bapak Irwan Dwi Setiawan. Beliau juga advokat senior ya teman-teman. Mungkin ada tipsnya enggak Pak Irwan terkait apa dulu nih yang harus saya pelajari, apakah pidana dulu, apakah perdata dulu, ataukah hukum peradilan agama dulu, ataukah hukum militer dulu. Mungkin apa sih untuk teman-teman ini biar saya tuh harus belajar itu yang apa dulu, apa mungkin soal-soal yang akan keluar itu nantinya seperti apakah lebih banyak pidananya, apakah mungkin kode etik, mungkin seperti itu ya Pak Irwan ya, karena terlalu banyak materi, tidak mungkin teman-teman ini menguasai materi semua, kan seperti itu. Oh ini siapa ini chat ini? Oh gitu ya, ya mungkin gitu Pak Irwan terkait pembelajaran apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, karena ini kan materinya kan cukup banyak dan waktu ujian pun juga cukup mepet, dan teman-teman pun kan mungkin sudah banyak yang lupa karena PKPA kan mungkin kan sudah beberapa bulan yang lalu ya Pak Irwan. Mungkin bisa diberi sedikit tips dan trik mengenai pembelajaran untuk menghadapi UPADI Pradi seperti apa. Oke, terima kasih Mas Akil. Jadi satu, pasti fungsi, peran, dan perkembangan organisasi advokat. Itu juga penting juga. Kapan toh Pradi itu lahir? Contohnya seperti itu. Yang kedua, kode etik. Ini kode etik ini sangat penting sekali. Jadi rekan-rekan semuanya harus paham betul kode etik advokat itu sendiri. Jadi kode etik itu kalau nggak salah 20 biasanya 20 soal. Jadi multiple choice, pilihan ganda itu 120 soal. Item 1 fungsi dan fungsi, peran, dan perkembangan organisasi. Pertama. Yang kedua, kode etik. Kode etik advokat Indonesia. Pastinya di Pradi. Kita nggak mau menyebut organisasi lainnya, karena organisasi advokat itu kurang lebih 40 lebih lah. Setelah ada multibar. Yang ketiga adalah hukum perdata, tadi sudah saya omongkan. 7 item yang ada, 7 item ini rekan-rekan juga harus pahami betul. Peradilan perdata agama, peradilan hubungan industrial, ya kan? Tata usaha negara. Lah, item-item yang ada di sini paling banyak dalam hukum acara, perdata, dan pidana nih Mas. Kadang ada di sebuah sedikit dari peradilan agama, sedikit dari peradilan hubungan industrial, dan hukum tata negara, hukum tata usaha negara. Jadi biasanya acak Mas Akil. Oh, ini 20 kadang dimasuki hukum acara perdata. Karena beda. Ini jangan sampai terkecoh nih rekan-rekan semuanya. Soal 1 sampai 5 pidana, muncul ke 6, ke 7, ke 8, tahu-tahu ke perdata. Iya. Lah, ini jadi repot karena alat bukti dalam pidana dan perdata itu jelas berbeda. Itemnya juga beda juga. Ini jadi pemahaman kita semua, terutama dari rekan-rekan peserta UPA, karena alat bukti pidana terus soalnya munculnya perdata, jawabannya alat bukti pidana, jelas. Ini sangat keliru banget. Jangan sampai seperti itu. Lah, kaitan dengan waktu lah. Tadi berbicara waktu yang harus dikerjakan 120 soal dikerjakan 120 menit. Berarti kalau kita kalkulasi yang ada, 1 soal itu berapa?
Berarti 1 menit ya Pak Erwan? 1 menit. Iya. 1 menit itu sudah bisa ambil sebuah keputusan dan sudah pilihan coret sudah ada. Timing waktu yang ada, sisanya nanti buat kita cek atau teliti lagi. Kiranya ada enggak yang keliru atau pemahaman yang keliru. Kalau kita sulit, tinggalkan dulu. Cari yang sekiranya mudah. Dengan hal seperti ini, nanti multiple choice itu sendiri ada contoh yang ada tulisan A, B, C-nya. Nah, rekan-rekan dari sebelahnya juga akan ditulis alat bukti pidana 184 itu ada 5 apa aja lah. Buku atau mungkin referensi yang ada itu ditulis di sampingnya supaya kita jelas. Jangan sampai kita pradi, ya kan, marwah kita jelas, tahu-tahu alat bukti aja nggak tahu. Banyak masyarakat di luar sana oknum, saya bilang, wah pengacara A, pengacara B gini. Kita nggak tahu semua. Kalau kita pukul ilmu dasar yang ada belum tentu Mas Akil. Belum tentu. Apalagi ini kaitan dengan pengacara, pasti di dalam hukum acara harus tahu. Contoh HAM tentang peradilan hubungan industrial. Tahapan apa? Apakah langsung di pengadilan? Enggak. Ada item-item yang harus dilewati dulu. Oh, bipartit, tripartit dulu. Nah, ini juga butuh pemahaman juga. Apakah posisi langsung kita sidang di peradilan tata usaha negara langsung kita periksa? Enggak. Ada tahapannya namanya dismisal dulu. Baru nanti terregister. Nah, ini jadi pemahaman rekan-rekan semuanya. Peserta upah harus paham betul. Soal dari 120 berarti satu soal 1 menit. Satu soal 1 menit. Harus paham. Nanti saya ngerjakan sampai nomor berapa, selesai jam berapa. Itu harus dipelajari juga buat rekan-rekan supaya ada sisa waktu untuk kita cek. Syukur alhamdulillah kalau rekan-rekan PDO saya pasti lulus. Nah, tapi harus dilengkapi juga belajar. Ya kan? Karena belajar harus menurut rekan-rekan semua yang feel baik untuk rekan-rekan semua di mana? Ataukah dalam pas waktu malam belajarnya? Ataukah dengan rekan-rekan belajar kelompok? Nah, jangan sampai nanti dipaksakan untuk belajar tapi nggak masuk-masuk. Nah, dari DPC Pradi Kendal pun siap dan terbuka. Bila mana nanti ada rekan-rekan yang upah ini bingung. Ini kan online nih masa kita kopi legal ini. Jadi kalau kurang pemahaman nanti silakan. Kita atur waktu di DPC Pradi Kendal hari apa nanti bisa komunikasi. Nah, dari waktu yang tadi yang pertanyaan Mas Agil tadi bilang kurang lebihnya waktunya seperti itu, dan untuk bikin surat gugatan dan kuasa kurang lebih 1,5 jam. 90 menit ya Pak? 90 menit. Berarti 90 menit itu sudah clear semua Mas Agil. Jadi pemahaman peserta upah ini larinya kemana nih? PMH atau wan prestasi? Atau juga kemarin malah perceraian? Nah, itu kita pahamkan di situ. Karena sangat jarang sekali proses perceraian itu dimasukkan. Saya kira untuk perceraian lebih mudah untuk dipahami Mas Akil. Lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti. Tapi kalau PMA dan wan prestasi itu hanya pemahaman kita sehelai rambut saja. Ataukah itu adanya perjanjian dulu? Iya kan? Ataukah tidak ada perjanjian? Contoh seperti ini. Mas Akil pinjam uang pada saya. Pak Erwan pinjam Pak. Berapa Mas Akil? 10 juta. Oke. 10 ya. Kapan kembalikan? Sekian. 5 bulan kembalikan. Oke. Sama bunganya sekian. Oh iya, deal.
setelah deal transaksi, saya mikir apa jaminan Mas Agil terhadap saya. Nah, kalau sudah, bisa nggak kita bikin surat perjanjian? Kadang ada kehidupan sosial masyarakat, ya udah bawa aja Pak, nanti cair gini lah. Apakah itu wan prestasi atau PMH? Ataukah ada sebuah bunga dan denda? Kadang kita nanti terkecohnya di situ, Mas Agil. Jadi jangan sampai kita terkecoh wan prestasi atau PMH. Dan peradilan mana? Kadang pikirnya seperti ini. Objek yang dijaminkan Mas Agil ada di Kabupaten Kendal. Saya ada di Semarang nih. Mas Agil kebetulan tinggal di Batang. Nah, di manakah mengajukan gugatan itu? Nah, kurang lebihnya seperti itu Mas Agil. Mungkin gini ya teman-teman ya, kita kan tidak cuma ngobrol berdua aja, kita juga mempersilahkan teman-teman jika ingin bertanya, mungkin yang dari pertama mungkin dari pilihan ganda ya teman-teman ya. Itu pilihan ganda itu kita tidak hanya butuh pemahaman terkait materi ya Pak Irwan, kita juga harus pintar-pintar memanajemen waktu kan seperti itu. Jangan sampai kita terjebak oleh soal-soal yang mengecoh kan seperti itu. Nah, ini silakan teman-teman, ayo kita komunikasi, kita diskusi di sini, kita tanyakan mumpung ada ahlinya ini, ahli-ahli advokat senior dan seperti itu. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Mungkin teman-teman bisa buka kamera, kita bisa berinteraksi, mungkin lebih bisa memahami gitu ya Pak Irwan. Karena kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja biar ilmu kita masuk kan gitu. Teman-teman sambil ngopi, sambil merokok, boleh enggak Pak Irwan? Ya boleh Pak. Oh, boleh. Kita los. Los. Silakan teman-teman, mungkin dari pilihan ganda tadi Pak Irwan menyarankan jangan hanya belajar dari satu soal, tapi satu soal itu kalau bisa dikembangkan kan seperti itu teman-teman. Kalau misalkan alat bukti pidana itu apa? Ya jangan belajar alat bukti pidana aja, kita harus belajar juga alat bukti perdata itu seperti apa. Mungkin tips trik dari Pak Irwan tadi seperti itu. Mungkin Mas rekan-rekan panitia, apakah ada contoh soal ini Mas, pilihan ganda mungkin bisa ditayangkan untuk silakan Bu Yumrotun. Nggih. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya menanyakan masalah surat kuasa. Apabila ada klien yang minta pos pada kita, apa kita harus memakai bahasa yang baku atau pada intinya setelah yang kita ikuti kemarin waktu PKPA itu kan harus tertata dari atas ke bawah, tapi bahasa itu bolehkah dengan memakai bahasa kita sendiri yang pemahamannya intinya sama. Jadi kita tidak memakai bahasa baku retelek apa yang dicontohkan, karena kita ini kan bukan penghafal, tapi kita hanya orang yang bisa memahami. Itu hanya itu dulu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik Bu Yumrotun, ini menarik sekali ya Pak Irwan. Apakah boleh kuasa menggunakan bahasa sehari-hari, tidak menggunakan bahasa baku? Mungkin bisa dijelaskan Pak Irwan terkait surat kuasa yang bisa digunakan untuk persidangan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Bu Yum. Ini nganu Mas Agil, mahasiswa saya. Wah, mantap. Saya beliau ini sangat kritis banget ini. Sangat kritis. Jadi terima kasih Bu Yum. Semoga lulus ya Bu Yum. Ya. Jadi close kaitan dengan bahasa draft yang ditulis, yang dijadikan kuasa, itu harusnya EYD bahasa Indonesia yang baik dan benar, pasti. Nek udah corokon nggak mungkin Bu Yum, nanti repot juga nanti. Kan begitu. Inti dari pertanyaan Bu Yum, yang penting esensinya kan mengena. Tapi EYD-nya harus jelas Mas Agil. Ya kan? Contoh hal bikin, bukan hanya kuasa saja Bu Yum. Bahkan gugatan posisi di pengadilan agama, nah,
cekcok terus menerus. Apa tuh cekcoknya? Ya kan? Kadang kalau cekcoknya kita ada bahasa Jawa, yang ada harus kurung buka, harus diperjelas dengan bahasa Indonesianya. Cekcoknya apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Itu dibentur-bentur ke jeduk-jeduke dase ya bahasanya gitu. Tapi di sini ada keterangan juga bahasa Indonesianya Bu Yum, supaya ada penjelasan di situ. Karena nggak mungkin juga hakim itu juga orang Jawa, banyak di luar juga orang Jawa, ya kan? Nanti juga akan bingung nanti, iki bahasa apa? Kalau semua pakainya, namanya juga NKRI, bahasa Indonesia yang jadi kesatuannya kan seperti itu Mas Hakim. Jadi intinya adalah tidak ada aturan secara eksplisit di dalam membuat surat kuasa dan gugatan yang ada, karena belum sampai saat ini belum ada aturannya. Yang penting pemahaman bagi majelis hakim, bagi mungkin dari non litigasi juga dari klien dan pengacaranya. Nah, ini juga harus mengerti juga, tidak serta-merta. Makanya ini kuasa buat klien ini harus dikasih mengerti juga. Bener Pak, jenengan, sampean, Anda alamatnya ini. Ya, karena jangan sampai nanti keliru Bu Yung. Rata-rata membuat surat kuasa sesuai dengan KTP. Alamat KTP, pertanyaannya adalah Mas Agil tinggalnya di mana, alamat KTP-nya di mana? Kan begitu Bu Yung. Banyak kan sering terjadi seperti itu. Jadi yang ditulis di mana Mas Agil itu berada, bukan KTP itu yang ada. Karena banyak ya Pak Irwan ya, KTP beda dengan tempat tinggal yang aslinya, seperti ya Pak Irwan. Contoh Mas Agil, orang Kendal nih. Iya. Orang Kendal terus kuliah di Unisula. KTP-nya mana? Kendal Pak Irwan. Lah ngekosnya di mana? Di Semarang. Semarangnya mana? Genduk Indah. Genduk Indah betul Pak Irwan. Di mana yang Genduk Indahnya itu? Di Nganu. Nganu. Genduk Indahnya di mana? Di perumahan Genduk Indah. Ya, perumahan Genduk Iya. Indah. Nah, kita nggak tahu nih. Tahu-tahu Agil ada penganiayaan. Agil jotosi. Terus pakailah kita pengacara Bu Yung. Apakah sesuai KTP-nya? Ataukah Agil itu tempatnya di mana? Kalau sesuai KTP-nya nanti dicari di Kendal. Tapi beralamat di, berdomisili di, bukan alamat saja. Nah, ini perlu diperjelas ini Bu Yung. Jadi kalau posisi nama, nik, ya kan, pekerjaan, alamat. Nah, ditambah juga bertempat tinggal. Bertempat tinggal di alamat KTP pasti beda dengan tempat tinggal Mas. Ya kan? Contoh juga posisi Mas Agil bisa aja bukan kos, tapi ikut sepupu, ponaan, kan begitu Mas Agil. Kurang lebihnya seperti itu Bu Yung. Mungkin sedikit Bu Yung ya nambahin lagi nih Pak Irwan, pertanyaan Bu Yung tadi yang tidak baku. Mungkin contoh ya Pak Irwan ya, ada kuasa, bahwa kuasa ini tidak boleh, mungkin seperti itu bahasanya, Ya. dicabut tanpa sepengetahuan pihak ke satu dan pihak kedua, tanpa dicabut secara sepihak, intinya seperti itu. Lah bahasa tidak ini dipakai dengan kuasa ini nggak boleh dicabut, gitu boleh nggak Pak Irwan? Ini jadi pertanyaan bagus ini Mas Agil. Jadi harus ada persetujuan dari pihak. Karena kalau sudah dimunculkan di dalam sebuah surat kuasa yang ada, ini harus ada. Ini kan kuasa Mas Agil, Iya. bukan perjanjian. Kalau kuasa saja bisa cabut sewaktu-waktu. Tapi kalau dalam satu kesatuan dalam perjanjian itu muncul perikatan. Bisa dimengerti? Contoh hal, wah ini objeknya besar nih. Diikat dulu ah. Satu kesatuan di dalam sebuah perjanjian. Berarti kalau enggak cabut kuasanya, perjanjiannya juga harus dibadalkan di pengadilan. Kurang lebihnya seperti itu Mas. Ya, terima kasih Pak Irwan, mungkin sedikit pertanyaan. Sedikit Pak. Silakan Bu Yung Ratun, silakan. Dalam pembuatan surat kuasa, apakah harus
harus menjadi satu kesatuan dengan kronologis kejadian atau cukup surat kuasa saja tanpa kita memberikan contoh kronologis kejadian, misalnya seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, siap, terima kasih Bu Zum. Mungkin waduh ini diwongi. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak Irwan terkait surat kuasa itu apakah harus diisi dengan kronologi seperti gugatan, mungkin begitu ya Bu Jumrotun ya, sehingga kuasa itu jelas, ataukah kuasa itu dibikin seperti apa, untuk tujuan apa, ataukah kuasa itu digunakan untuk apa sih sebenarnya kita bertindak dalam kuasa itu, ataukah untuk menceritakan kronologis atau sebagaimana Pak Irwan, mungkin bisa dijelaskan Pak Irwan. Gini Bu Yum, jadi bedakannya ini kuasa bukan gugatan. Kalau kuasa itu subjek dan objeknya yang jelas. Kalau yang dikatakan Bu Yum tadi, diberikan pertanyaan tadi Mas Akil, itu kronologis, itu bisa dikatakan dalil-dalil di dalam sebuah gugatan. Jadi tidak include semua kronologis, itu bahasanya berbeda Bu Yum. Jadi subjeknya, objeknya apa, ya kan? Tempatnya di mana? Contoh hal, dalam hal ini memilih tempat kediaman domisili baik sendiri-sendiri atau bersama-sama di kantor pengacara X, ya kan? Untuk dan atas nama pemberi kuasa, ya kan? Pemberi kuasa sama, kan ada tulisannya pemberi kuasa dan penerima kuasa, guna mengajukan gugatan pengadilan atau guna melakukan penyelesaian sengketa, ya kan, terhadap Agil, ya kan, dengan objek sengketa SHM nomor sekian di Kendal Kabupaten, di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Nomornya, namanya, SHM-nya berapa, bukan kronologisnya Bu Zum. Kalau kronologis itu munculnya nanti di dalil-dalil atau namanya bahasanya fundamentum petendi, gitu Bu Yum. Baik, mungkin berarti kuasa itu sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk mewakili si pemberi kuasa, mungkin seperti itu ya Pak Irwan ya. Karena kalau kuasa sendiri kan diberikan mungkin dalam kuasa ini diberikan untuk mengajukan gugatan di pengadilan, dan tidak mungkin kita melampaui apa yang dituliskan di dari situ kan ada khusus, kuasa, gitu ya Pak Irwan ya. Ada khususnya Mas Akil. Jadi contoh di situ kan jelas surat kuasa. Jadi khususnya untuk apa? Secara khusus, apakah hanya posisi sidang sampai selesai, ataukah hanya non litigasi? Itu harus jelas juga di situ. Karena kadang kuasa ini melampaui batas. Tidak ada retensi, diretensi. Ya, betul. Nah ini jadi masalah ini. Ya, banyak rekan-rekan oknum para advokat memberikan sebuah kuasa, tapi redaksinya tidak ada muncul retensi. Karena retensi itu sangat penting. Nah, setelah ada retensi, nanti muncul surat tersendiri yang menyebutkan secara eksplisit retensinya apa, BPKB kah, ya kan? Nomor berapa, mobil apa, warna apa. Karena kuasanya sudah memunculkan retensi, pastinya objek apa, itu satu kesatuan. Kurang lebihnya gitu Mas Akil. Ya, baik, terima kasih. Mungkin begitu Bu Zum, mungkin ada tambahan Bu Zum? Atau mungkin dari peserta yang lain, mungkin ada yang ingin Terima kasih Pak penjelasan. Ya, baik, terima kasih Bu Zum. Silakan Bapak. Nggih. Saya Pak Kiswanto dari Kota Batang, Pak. Siap Bapak Siap. Kiswanto. Ya, nah, Pak Nuwun Sewu. Nggih. Untuk membuat suatu gugatan, apakah ada batas lembar Pak, minimal berapa lembar atau belum? Silakan Pak Irwan ya, Ya. yang bingung. Terima kasih Pak. Ini di Batang ya, kalau nggak salah ini juga di Unis juga ini bapaknya. Saya dari Untak, Pak. Oh dari Unta. Jadi gini Pak, tidak ada hal yang menyangkut kaitan berapa lembarnya Pak. Yang penting esensi dari sebuah gugatan, fundamentum petendi bahasanya, itu sudah include semuanya.
contoh bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian, ya kan? Dua, bahwa surat perjanjian itu, ya kan, dibuat di notaris dengan akta nomor sekian sekian sekian. Kalau kita merasa include itu semua sudah ada, ya kan, tapi rentutnya harus jelas, Bapak. Jangan sampai namanya nanti obscure label, Jelas. tidak jelas. Nah, bahasa-bahasa yang seperti ini biasanya ada nih, Pak, di dalam sebuah ujian advokat, terutama di multiple choice yang ada. Jadi, Pak, tidak ada sebuah aturan yang harus minimal dan maksimal berapa. Kalau minimal dan maksimal berapa, wah repot kita. Nah, nek bidangnya banyak, gugatan perdata, terus muncul lagi yang banyak. Nah, ini tidak ada klausul apa. Yang penting include semua secara spesifik, secara substansi sudah mengenal semua. Baik letaknya objek, batasnya objek, itu kalau perdata, ya kan? Terus juga kaitan dengan batas yang utara milik siapa, yang barat milik siapa, yang timur milik siapa. Itu harus jelas. Karena pas nanti waktu sidang di tempat, ya kan, kita tanyakan, ini yang sana barat punya siapa? Kalau tertera di dalam sertifikat itu munculnya Udin, itu tahun munculnya sertifikat itu 2006, terus digugat 2024 ini ternyata sudah beralih tangan, itu yang menjadi masalah, Pak. Berarti seorang pengacaranya tidak jeli dalam membuat sebuah gugatan, karena kita sebagai pengacara sudah jadi intel, Pak. Kita singgahi objeknya yang sengketa, saat ini kita mengajukan gugatan, kita harus tahu apakah sudah dijual ataukah ditempati siapa, itu harus jelas, Pak. Nah, disitulah perdata, Pak. Kita nggak bisa textbook dalam sebuah sertifikat kan ada, Pak. Oh, barat punya Pak Udin, ya kan? Timur punya Pak Slamet, barat punya Budi. Itu 2006 waktu sertifikat itu muncul. Setelah ada perkara 2024 dari Udin dijual belikan kepada pihak lain atau ditempati yang lain. Makanya sidang di tempat dilibatkanlah perangkat desa atau kepala desa yang ada supaya jelas, yang tahu teritorial yang ada. Nah, karena posisi kita sebagai pengacara juga harus tahu juga mapping juga di tempat TKP-nya di situ. Gitu, Pak. Jadi tidak ada batasan aturan secara detail bahwasanya harus berapa halaman dan minimal berapa halaman. Bukan seperti skripsi. Ya, terima kasih Pak. Berarti yang penting jelas gitu ya Pak Irwan. Yang penting detail dan jelas, tidak ada minimal halaman. Mungkin kita kembali ke ini ya Mas, ke surat kuasa, karena tadi saya lihat ada poin-poinnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Irwan. Mungkin teman-teman belum tahu poin-poin penting apa nih yang ada, apa yang harus ditulis dalam surat kuasa untuk ujian nanti di tanggal 29 ya kalau tidak saya. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Irwan, ada 19 poin yang harus ada pada surat kuasa. Oke, terima kasih Mas Akil. Jadi tadi saya sudah ngomong bahwasanya ada 19 poin di dalam sebuah surat kuasa. Poin, bukan halamannya. Iya. Perjelas, poin bukan halamannya. Mungkin di HP atau di laptop Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya bisa dilihat ya. 19 poin ini harus ada. Ya kan? 1, judul surat itu sendiri. Isinya apa? Nah, surat kuasa. Yang kedua adalah identitas, jelas. Nama, umur, pekerjaan, alamat. Nah, alamat ini yang saya omongkan, alamat KTPK atau alamat tempat tinggal. Yang sering kebiasaan rekan-rekan yang ada alamat dipakai KTP. Padahal tempatnya dia singgahnya, kerjanya. Nah, sekarang kalau seperti itu semua, KTP-nya di Boyolali, kerjanya di Jakarta. Kan begitu. Yang ketiga adalah harus disebutkan penerima kuasanya. Siapa tahu yang penerima kuasa itu? Klien kita, pemberi kuasa.
Nah, yang keempat adalah kata-kata yang sering ini jangan sampai rekan-rekan semua bingung nih. Kata-kata dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya disebut di bawah ini. Gitu. Jadi ditarik benang merahnya adalah pemberi kuasa memberikan keterangan, jadi pindah domisili tanpa melibatkan kepala desa. Jadi kalau ada apa-apa bukan kaitan dengan klien Mas Agil, tapi langsung ke pengacara. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor. Jadi pemberi kuasa ini sudah masrahke ke Mas Agil sebagai pengacara. Kalau ada apa-apa Mas Agil nanti yang ngirim surat, ya kan, ketemu dengan lawan dan lain sebagainya untuk melakukan sebuah mediasi dulu, terutama baik mediasi maupun juga dalam sebuah persidangan, karena jangan sampai nanti tidak ada tulisan dalam hal ini tempat domisili hukum itu sendiri. Yang kelima adalah, nah ini yang saya ngomongkan tadi Mas Agil, kita bincang-bincang hak substitusi dan hak retensi. Apa tuh substitusi itu sendiri? Melimpahkan. Jadi bila mana rekan-rekan advokat biasanya sering melakukan atau ada bahasa namanya substitusi, itu bisa disubstitusikan kepada teman. Karena seorang pengacara munculnya rekan, ya kan? Muncullah, ini contoh nih, saya nggak bisa, kebetulan ada sidang di Jakarta. Perkara yang ada di sini saya substitusikan Mas Agil nih. Mas Agil ini saya nggak bisa. Lah, surat substitusi itu harus jelas apakah hari itu tok atau include yang baru juga. Karena substitusi kalau seperti itu, kalau nggak ada namanya substitusi, tahu-tahu saya ke Jakarta terus mensubstitusikan kepada Mas Agil, ini jelas. Karena lampiran dalam surat kuasa akan dilampirkan dengan kuasa substitusi. Loh, udah ada tulisannya substitusi kok, Pak. Nah, terus ini substitusi buat siapa? Nah, ini jadi muncul nih. Ini harus ditulis. Nah, dan hak retensi pastinya yang tadi saya jelaskan, Mas Hakim. Sampai sini mungkin bisa ada pertanyaan? Silakan teman-teman terkait 5 poin ya, baru 5 poin nih tadi yang dijelaskan Pak Irwan terkait apa yang harus ada dalam surat kuasa seperti itu. Nah, mungkin silakan teman-teman bisa bertanya mungkin agar lebih jelas, mungkin kedepannya nanti waktu menghadapi ujian teman-teman tidak kaget ketika buka soal kan seperti itu. Apa sih harus saya tulis? Oh, ada surat kuasa tuh nulis judulnya di tengah apa di pinggir Pak, misalkan seperti itu kan. Bisa itu menjadi pertanyaan kan seperti itu teman. Silakan teman-teman kita berinteraksi agar ilmu pada malam hari ini mudah dicerna, mudah dipahami sehingga kita kedepannya untuk melaksanakan ujian profesi advokat itu lulus 100% di DPC Pradi Kendal. Amin, amin, amin. Silakan kepada rekan-rekan sekalian. Ya, mungkin kalau belum ada kita lanjutkan di poin 6 terkait identitas penerima kuasa. Ini berarti advokatnya ini ya Pak Irwan, ya, poin 6 ya Pak Irwan ya. Ini advokatnya, karena dalam hal ini advokat harus jelas Mas. Maka cukup nama advokat, kantor advokat, mana, alamat kantornya di mana nih. Oh iya. Karena kalau nggak jelas repot juga. Mungkin kalau di kota besar alamat terus nama gang, nomor, ya kan? Kota-kota biasanya tanpa ada menyebutkan RT RW pun sudah bisa. Tapi kalau biasanya di kota-kota kecil, karena ada dusun juga kan, Betul. jadi harus jelas juga. Nah, apakah posisi alamat kantor ini harus sesuai dengan KTP pengacaranya? Juga tidak. Bisa aja Mas Agil rumahnya Sojomerto nih. Ya. Waduh, pucuk gunung, hutan tok. Nggih. Kok Tarsan yang ngono. Terus wah di sana ada klien pasti kan. Piye caranya kenal Mas Agil? Kontrak lah di kota
Kabupaten Kendal ini dekat pengadilan agama atau di Purin atau di RSS ini bisa. Apakah posisi itu harus KTP dari Mas Agil sebagai advokat? Juga tidak, Mas. Karena di manakala domisili kantor advokatnya, bukan domisili Agil Wakanonya. Oh, Itu Mas Agil. kantor advokatnya. Mungkin bisa dibukakan yang contoh surat kuasa, Mas, biar teman-teman lebih gamblang, lebih jelas lagi. Oh, seperti apa sih surat kuasa itu lah mungkin ini. Tadi kita sampai ke poin 5 ya, terkait apa sih itu advokatnya, siapa advokatnya, alamatnya di mana. Ini penulisannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa memperhatikan ini. Mungkin ini nanti akan di-share di grup ya Pak Irwan ya. Ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari apa yang harus ditulis, yang di kotak-kotak itu merupakan poin-poin penting dalam penulisan surat kuasa di ujian nanti, karena itu ada nilainya semua teman-teman. Walaupun satu kata seperti itu, tapi itu nilainya sangat banyak ya Pak Irwan ya. Banyak. Iya. Dan mungkin bisa dijelaskan nih Pak Irwan terkait, mungkin ada gambaran sehingga teman-teman kan bisa lebih jelas lagi, bisa lebih memahami lagi terkait bentuk apa seperti bentuknya seperti apa sih surat kuasa itu kan. Oke. Terima kasih Mas Agil. Jadi harapan saya nih, saya secara pribadi juga sebagai Kabid Pendidikan di DPC Pradi Kendal, untuk rekan-rekan yang menghadapi upah besok akhir bulan ini, tolong jangan sampai kita terbias dengan yang lain Mas Agil. Cukup dengan contoh yang simpel seperti ini aja itu sudah poin mengena. Karena apa? Kalau kita contoh seperti Mas Agil atau contoh seperti Pak Irwan dan lain sebagainya, kita punya redaksi dan ciri khas tersendiri. Betul. Nah itu nggak bisa dibendung, karena hal-hal seperti itu menjadi ikon. Ikonnya Mas Agil ada seperti ini, ikon saya seperti ini. Karena nanti kalau disamakan dengan yang lain, dengan teman A, teman B, nanti bingung sendiri rekan-rekan. Cukup harapan saya yang ini saja, karena ini sudah mewakili semua. Untuk selanjutnya disebut penerima pemberi kuasa, untuk sementara memilih domisili hukum, alamat kuasanya dengan ini memberikan kuasa kepada, dipahami dulu dengan kuasa-kuasa yang seperti ini. Karena ini kita tim divisi pendidikan, bidang pendidikan nih Mas Agil. Iya. Jadi kita sudah bikin ramuan sedemikian rupa supaya rekan-rekan ini bisa lulus di UPA. Kita tim PKPA, Kabid Pendidikan dan bidang pendidikan ini bikin rumusan bagaimana toh teman-teman ini bisa lulus tidak terpangkas adanya waktu. Tadi kan saya ngomong kurang lebihnya waktunya itu juga akan penting juga. Ini yang jadi juga penting juga ini Mas Agil. Sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok, karena rata-rata zaman sekarang pun kita sudah banyak meninggalkan tulisan tangan. Betul. Ini sangat penting sekali rekan-rekan. Jadi belajar untuk menulis cepat dan harus bisa dibaca. Karena kita kecanggihan teknologi senangnya ngetik, cakcuk atau apalagi copy paste. Betul. Itu kita nggak bisa mengena dalam hal untuk belajar membuat surat kuasa. Kalau saya secara pribadi ini rekan-rekan semuanya, jadi orang yang mau magang dengan saya seperti Mas Agil dulu, tidak serta-merta saya bikin sebuah, oh kamu belajar ini enggak, saya suruh nulis. Betul. Bener enggak? Iya. Advokat pendampingnya siapa Mas Agil? Bapak Irwan Dwi Setiawan, beliau advokat pendamping saya teman-teman. Jadi tidak langsung kita langsung substansinya, tidak, kan belajar menulis dulu. Karena kecanggihan teknologi maka kita nulis itu sudah capek, apalagi bikin kuasa segitu banyaknya. Habis nulis capek, suruh mikir yang mana substansi yang harus mengena, ya kan? Bahkan Mas Agil pun juga suruh bikin nulis kuasa bikin berapa jam kamu harus bikin kuasa. Betul. Kan begitu Mas Iya. Agil. Jadi teman-teman yang magang sama saya bikin memang keras. Karena harapan untuk kamu apa? Saya pengen lulus Pak Irwan.
Oh iya, kalau stok mudah, kamu belajar nulis dan belajar untuk memahami yang ada. Karena bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa guna tadi sudah sampel yang ada saya sudah ngomongkan. Iya. Ya itu juga penting juga mengajukan gugatan. Nggih. Objeknya mana, ya kan? Jelas. Yang dibuat di akta notaris mana, ya kan? Jakartanya Jakarta mana? Nah, substansinya kurang lebihnya seperti itu. Moga-moga rekan-rekan semuanya bisa dipahami ya. Bisa dipahami enggak ini? Halo? Bisa. Ah, oke. Lanjut. Oke. Jadi hal seperti ini belajar untuk nulis cepat dan harus bisa dibaca. Nah, untuk ini kan ada waktu ini akhir bulan ini kan ujiannya. Ini 1 minggu buat belajar nulis, Pak. Bu Yum. Jadi mungkin sudah terbiasa copy paste pas menghadapi ujian bingung. Nah, ini kebanyakan yang gagal teman-teman ini pemahaman dan waktu untuk nulis, Mas Akil. Padahal sudah di luar, wah sudah pengalaman, sudah menjadi paralegal, sudah ikut, belum tentu juga. Yang ikut saya langsung lulus pengacara juga belum tentu kalau belum bisa memahami ini, Mas Akil. Betul. Kan begitu. Jadi gitu ya teman-teman ya terkait surat kuasa ini yang pada intinya tadi tips dari Pak Irwan, kita harus belajar menulis cepat, dan menulis cepat itu tidak hanya menulis cepat tapi harus bisa dibaca juga ya, karena kita kan penilaian ya Pak Irwan. Yeah. Karena kan kalau tulisan tidak bisa dibaca, yang menilai kan juga tidak bisa mengerti apa yang ditulis panjenengan kan seperti itu. Ya intinya sesuaikanlah surat kuasa seperti ini. Orang ini nyatanya kemarin juga diberikan kepada peserta UPA tahun lalu ya Pak Irwan ya. Alhamdulillah DPC Pradi Kendal lulus 100%. Amin. Ya, ini mungkin teman-teman bisa mengikuti kuasa seperti ini aja, yang simple, singkat, dan kena semualah poin-poinnya kan seperti itu. Mungkin kita beralih ke surat gugatan ya Pak Irwan. Mungkin ini kuasa saya rasa sudah cukup. Nanti bisa dibaca teman-teman di rumah. Mungkin bisa gitu ya Pak Irwan ya. Ini terkait surat gugatan ya teman-teman, yang mana itu kita harus bikin surat kuasa dulu baru kita membuat surat gugatan, karena tidak mungkin kita mau bikin gugatan tanpa adanya surat kuasa dari klien kita. Ya mungkin ini sedikit contoh dan poin-poin penting yang ada pada surat gugatan. Ini contoh ini ya Pak Irwan, nih contoh gugatan wan prestasi. Mungkin bisa dijelaskan nih poin-poinnya Pak Irwan terkait peradilan agama, pengadilan mana tempat kita harus mengajukan gugatan, terus perihal gugatannya wan prestasi PMH ataukah perceraian, mungkin seperti itu ya Pak Irwan. Terus identitas advokat, identitas siapa ini mewakili, oh ini kliennya, berarti kan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Irwan terkait surat gugatan ini agar teman-teman juga bisa paham untuk menghadapi ujian nanti. Oke, terima kasih Mas Akil. Mas Akil dilantik jadi pengacara udah berapa tahun? 2 tahun ini Pak Irwan, dari tahun 2022 Pak Irwan. Dari 2022. Perkara apa yang Mas Akil hadapi? Kalau sementara ini ya yang cukup banyak di Kabupaten Kendal itu ya perkara perceraian Pak Irwan. Terkait pidananya di Kabupaten Kendal itu banyak perkara narkotika seperti itu. Wan prestasi juga ada, PMH pun juga ada. Tapi untuk persentasenya di Kendal itu lebih banyak perceraian seperti itu Pak Irwan. Jadi banyak janda-janda nih Mas Akil. Stoknya Betul. banyak. Iya, ada banyak stok pengadilan ya. Berarti beraneka ragam ini. Jadi calon-calon janda-janda ini banyak nih Mas Akil ini juga nih. Mungkin bisa jadi rekanan nih buat rekan-rekan yang lain yang bingung dengan posisi perceraian, bisa konsultasi atau mengajak Mas Akil untuk rekanan partner kerja. Nah, bacanya Siap. gitu. Jadi Mas Akil ini magang, beliau sekilas juga saya advokat pendampingnya. Saya juga sebagai penanggung jawab dari Mas Akil ini sendiri. Maka saya tanamkan kepada Mas Akil ini contohnya. Kamu advokat Pradi, kamu pantas atau dipantaskan. Saya bilang kayak seperti itu. Masa Pradi gak bisa bikin sebuah kuasa atau gugatan? Nah, kisi-kisinya bagaimana Pak Irwan?
Nah, kalau pengen lulus ikuti metode-metode yang sering saya waktu dulu belum ada tryout Mas Agil. Betul. Belum ada tryout. Jadi privat nih Mas Agil. Privat ngerokok, kopi, gula. Ya. Betul. Ingin lulus advokat. Wah, beliau ini juga upayanya. Jadi Mas Agil ini lulus langsung pengen jadi pengacara. Betul Pak Irwan. Oke, kita kembali kepada gugatan yang ada. Nah, kepada yang terhormat ketua pengadilan mana ini? Yang saya omongkan tadi kan objek, subjek, pihak-pihaknya. Jangan sampai nanti pihaknya kurang atau menjadi namanya error in persona. Nah, ini bahasa-bahasa error persona itu ada juga nanti. Bahasa-bahasa asing. Jadi apa toh gugatannya apa ini? Ataukah Wan Prestasi ataukah PNA? Clue-nya mudah Mas Eko. Jadi kalau kita paham betul alurnya adanya sebuah perikatan yang ada, ya kan? Dan posisinya adalah sebuah draft atau mungkin sebuah redaksinya muncul bahasanya utang, ya kan, bunga dan lain sebagainya, jelas itu Wan Prestasi. Tapi akan muncul beda lagi dengan Mas Agil setelah adanya transaksi dengan saya Wan Prestasi, karena Mas Agil tidak membayar sebuah kewajiban yang ada. Tahu-tahu Mas Agil ngontrakkan rumah tanpa pengetahuan saya dan belum selesainya kewajiban Mas Agil kepada saya. Lalu bagaimanakah yang ngontrakkan itu? Gugatnya kemana? Ke siapa subjeknya? Apakah Wan Prestasinya kepada saya atau PMH-nya kepada Mas Agil? Kan begitu. Kalau Wan Prestasinya ada perikatannya aku sama Mas Agil, itu Wan Prestasi jelas karena perikatan. Tapi yang gugat adalah yang ngontrak rumahnya Mas Agil kepada ini. Apakah pertanyaan soalnya gugat kepada Agil atau kepada saya? Itu beda. Munculnya perikatan Mas Agil dengan saya, tahu-tahu dikontrakan oleh orang itu gugat. Lah gugatnya ke saya atau ke Mas Agil? Lah ini seni di dalam sebuah penanganan sebuah perkara yang ada. Tahu-tahu saya, kamu kok nempati rumahku? Loh aku nyewa sama Mas Agil loh. Buktinya mana? Aku ikutansi. Nah ini masih ada perikatan dengan saya. Ya udah, selesaikan aja di pengadilan. Nah ini gugat ke siapa? Apakah gugat saya atau gugat Mas Agil? Sedangkan objek itu pun peralihannya belum sepenuhnya kemiliki Agil. Tahu-tahu dikontrakkan. Deadline-nya sudah habis. Temponya terus dikontrakkan. Gugatlah posisi ke Mas Agil dengan gugatan perbuatan melawan hukum karena ada perikatan terhadap saya terus dialihkan kepada yang lain. Itu simpelnya seperti itu. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini pastinya ini siapa toh? Nah tadi yang sudah diwujudkan kepada kuasanya Agil. Oh kuasanya Agil, tulis aja namanya Agil. Nah kantor advokat, alamat kantor advokat, bukan kantor alamat KTP-nya Agil. Kalau KTP-nya Agil itu ngurus kaitan dengan pernikahannya Agil. Bukan ngurus kaitan penanganan, kan begitu. Alamat kantor jelas. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili, pidana mendampingi atau mengurus kalau non litigasi. Naikkan di situ juga Rudi Widodo pekerjaan wira swasta berdasarkan surat kuasa. Nah, jadi alamat pengacaranya, alamat kaitan nama
klien ya Pak. klien yang ada berdasarkan surat kuasa terlampir. Mohon disebut sebagai penggugat. Ini harus ditulis jelas nih poinnya. Lah aku nulis konon ndak ada tulisannya poinnya itu. Lah ini siapa? Sebagai apa? Ini jadi repot nanti. Dengan ini mengajukan gugatan wan prestasi atau PMH terhadap kepada. Nah, tadi yang dibicarakan Bu Yum, Iya. apakah harus seperti itu? Tidak. Terhadap kepada, nah, kan esensinya sama ini. Dengan ini mengajukan gugatan wan prestasi terhadap bestian, kepada bestian, ya kan? Gugatan wan prestasi, alamat jelas. Jangan nanti posisi ralas panggilannya dikirimkan ke sana ternyata nggak ada. Yang tadi saya omongkan Mas Agil, dia dalam perjanjiannya muncul KTP-nya di Kedal, akan tetapi dia kerjanya dan ngekosnya di Semarang. Mana yang harus ditulis? Nah, alamat KTP atau alamat Agil itu berada. Domisili begitu ya Pak Domisili. Jadi alamat bisa ditulis alamat sekarang, bisa domisili di mana, bertempat tinggal di mana. Biasanya bertempat tinggal di, bukan beralamat. Ini harus jelas. Ini bahasa yang sering kami praktekkan. Tapi kalau bahasa yang kami bikin konsep seperti ini bahasa yang sangat simpel Mas Egil, supaya bisa lulus ini sudah menyangkut semuanya. Betul. Ini untuk memudahkan para peserta berarti Ya. ya Pak Irwan ya. Jadi teman-teman mungkin sampai sini teman-teman ada yang ingin bertanya terkait gugatan ini sendiri sampai poin ke-7 ini ya, terkait kepada tergugat Bastian. Silakan mungkin Bu Yumrotun mungkin ada pertanyaan, Pak Kiswanto mungkin yang lain. Silakan ditanyakan teman-teman. Ya. Sudah bisa menerima Pak. Bisa menerima ya Bu Yumrotun ya. Semoga nanti lancar ya ujiannya Bu Yumrotun ya. Ini ada Mbak Rini enggak nih? Mbak Rini ada enggak nih Mbak Rini? Mbak Rini nih siapa? Ini sebelah saya nih Pak. Oh. Lo kok enggak buka Zoom-nya ini? Buka Zoom-nya enggak? Mas Pak. Tadi buka Mbak Rini hubungan sama saya bilangnya kok nggak Pak, nggak nyatu, tapi tadi bilang sudah masuk. Mbak Anu. Oh, itu Mbak. biar kenal Pak sama mengusulkan kuasa. Wah ya itu iya. mungkin teman-teman bisa mengaktifkan videonya ya, mungkin biar kenal satu sama lain nanti di tempat ujian kan bisa saling diskusi bersama. Apa sih kamu belajar tadi malam? Mungkin bisa diceritakan sebelum ujian kan, bisa sharing-sharing tempat ujian gitu, jadi tidak asing kan gitu teman-teman. Kalau saya izin Pak, sudah terlanjur pakai pakaian tidur. Siap Bu Yumrotun, enggak apa-apa. Kalau Mbak Rini ini siapa Pak Irwan? Mahasiswa jenengan juga? Iya, mahasiswa saya nih. Mungkin Mbak Rini ada pertanyaan kepada Bapak dosen, Bapak Irwan atau mungkin yang lain. Silakan teman-teman, ini sangat terbuka, ini kesempatan yang juga sangat luar biasa. Kita diberi pembekalan terkait ujian profesi advokat nanti di tanggal 29. Ya. Mohon untuk contoh surat gugatan dan surat kuasa ini nanti sebagai materi yang malam ini nanti mohon di-share dulu. Siap. Biar kita Siap, pasti itu Bu Yumrotun. Ya. terima kasih. Ya, siap Bu Yumrotun, nanti pasti setelah ini kita akan share ke grup untuk teman-teman belajar untuk ya latihan nulis sama seperti ini, corone ngapalke juga kan seperti itu. Ini contoh yang simpel sehingga teman-teman tidak perlu nulis banyak-banyak tapi poinnya sudah masuk semua kan seperti itu, sehingga apa yang diinginkan oleh soal itu bisa terjawab dengan mudah, mungkin begitu ya Pak Irwan ya. Mungkin bisa. Untuk alat ujian mungkin Pak nantinya di tempat belum saya karena saya dari Batang dari kertas. Oh ya, kalau tempat ujian Pak Irwan ini ditanyakan Pak Kiswanto, nantinya di mana ini Pak Irwan? Tarto Arobo. Sain Pak. Iya, disain kemarin. Sain. Iya. Sain Pak. Jadi mungkin bisa
bermalam dulu di situ, Pak. Jadi biar tidak pagi-pagi ribet, Pak. Kita nggak tahu kejadian yang dulu juga banyak teman yang dari luar kota itu, kadang yang dari Semarang, kemarin juga ada yang dari Jember juga. Iya, Kebetulan online kami PKPA online, Bapak. Jadi tertariknya upahnya di Kabupaten Kendal, karena perlu digarisbawahi dari sebuah DPC di Jawa Tengah nih, Pak, hanya 4 kabupaten yang dipercaya oleh DPN Pradi Pusat untuk menyelenggarakan upah, termasuk Kabupaten Kendal yang baru seumur jagung, Pak. Jadi pendiriannya itu tahun 2018, Pak. Luar biasa ya Pak Irwan ya, DPC Pradi Kendal ini ya. Ya, yang dipimpin oleh Pak Haji Subur Isnadi, yang kemarin juga ini kan sudah ada perombakan baru nih Mas Akil. Okay. Kebetulan kepilih lagi Pak Subur dan saya menjadi Kabid Pendidikan lagi. Waduh, ini harusnya yang muda-muda seperti Mas Akil ini. Mungkin masih Pak Irwan terlebih dahulu untuk 5 tahun ke depan Pak Irwan. Unyu aja Mas Akil ini. Wah, ini tambah tua nih ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Bapak. Jadi tetap harus usaha, Pak, karena kita di sini bagaimana membimbing, bagaimana lolos upah supaya nanti juga menjadikan pengacara pradi di Kabupaten Kendal itu menjadi berkualitas. Meskipun di Batang ada DPC, Pak. Kayaknya ada tuh, di Batang ada DPC Pradi Kendal juga. Tapi kita Di Batang dong Pak, bukan Pradi Kendal. Di bukan Batang. Di Batang. Jadi Pradi Batang ada, Pak. Jadi baru kalau nggak salah. Lebih duluan di Kabupaten Kendal. Nah, di sini juga dari rekan-rekan semuanya juga harus paham betul Pradi itu ada di mana saja, di berapa kabupaten. Karena tidak semua di DPC setiap kota atau kabupaten bisa menyelenggarakan PKPA, Mas Akil. Ini perlu digarisbawahi juga. Disinilah yang menjadikan kita menjadi semangat, karena para peserta PKPA antusias terhadap anggota-anggotanya juga sangat bagus sekali, hingga sampai saat ini pun kegiatan ada podcast seperti ini, ya kan? Yang hanya posisi dulu berdirinya itu kurang lebih hanya 20 orang, Mas Akil. Menjadi sekarang kurang lebih hampir 150 orang, Pak. Mantap, luar biasa. Dari kurun waktu yang ada. Nanti terserah dari peserta upah itu sendiri, kalau memang pengen di anggota DPC Pradi Batang monggo, di Semarang monggo, karena kita tidak bisa membatasi, karena tergantung dari domisili, atau bahkan ini mohon maaf ini rekan-rekan semuanya, kita punya testimoni yang ada, Pak, ada PKPA karena simple, karena posisi PKPA itu kita online hingga sampai sekarang ini, Mas Agil, karena peraturan yang dulu karena COVID, jadi ke Kendal aja lah sekalian, wong dulu terlahirnya di situ. Hingga sampai sekarang ini, Bapak, ada anggota di kita, ada yang di Tuban, ada yang di Jakarta, Pak Dwi. Oh iya, betul. Saryanto ada di Jakarta. Anggota di Kendal. Tapi kan advokat kan di seluruh Indonesia, Pak. Jadi home base bahasanya gitu. Kaitan dengan perpanjangannya, dia kembali lagi di Kabupaten Kendal, DPC Pradi Kendal. Karena kegiatan, kenapa kok di sini, Pak, Mas, saya bilang kayak gitu. Wah, di sana saya nggak tahu, saya PKPA-nya dari sini, Pak, upahnya di sini, terus saya lulus dan saya minta bimbingan di sini. Nah, akhirnya ke sini semua, Pak, dari berbagai Ungaran ada, Ambarawa kalau tidak salah Pak Edi itu, Betul. ke sini juga, terus Pak Arya Eko Magelang Oke. ke sini juga. Nah, ini yang menjadikan kita menjadi semangat nih, Pak. Wah, harus kegiatan. Nah, dari Pak Ketua ini sendiri juga ditarget nih, Kabid Pendidikan setahun harus ada 2 kali PKPA. Waduh, ini malah pengennya 3 kali dalam hal setahun ini sendiri. Tapi itu menjadi motivasi kami, terutama dari tim pendidikan. Ya, ini sekarang sudah ada Young Lawyer dan PBH, kita sudah agak terbantu, tapi belum terbantu semua. Betul. Agak terbantu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Mungkin kembali pokok tadi pembahasan tentang gugatan. Sebentar Pak, izin Pak Alo.
Nggih. Ya Bu Yum. Mohon izin, ini mungkin penting bagi kita untuk mengetahui Pak. Untuk ini nanti yang pertanyaan kita milih itu ABC itu nanti untuk korektornya kan langsung komputer ya Pak. Ini kan THT pula. Terus untuk yang ini Pak, korektornya yang isi itu apakah dari Pradi DPC Kendal atau langsung juga nanti yang sebagai korektornya dari Pradi Pusat, artinya ini harus diberi ke sana. Mohon diberi bocoran Pak. Kita kalau iya kan apa yang korektornya DPC Kendal kan pastinya kan mesti beda yang seperti itu. Minta bantuan Pak Irwan pasti ya Bu Yum Rotun ya. Nah, kalau yang ngoreksi Kendal bisa didukung kan gitu ya. Lulus ke KPW Pak. Mungkin bisa dijawab Pak Irwan. Kalau keinginannya gitu Mas Agil, pengen ya lulus semua, kan begitu. Tapi di sini ada tim, karena kita organisasi perkumpulan seorang pengacara Pradi pasti tetap harus berkompeten juga. Betul. Karena ada tim penilai tersendiri di DPN, jadi semua berkas, semua kaitan dengan lembar jawaban yang ada nanti dikirimkan ke DPN. Ada tim khusus yang mungkin akan ditunjuk oleh Ketua Umum Profesor Dr. Oto Hasibuan untuk melakukan sebuah penilaian. Itu kan serempak Bapak Ibu semua. Jadi seluruh Indonesia dikirimkan semuanya ke DPN Pradi. Jadi bocoran-bocoran itu ya sudah saya omongkan, ini juga termasuk bocoran, tips dan trik ini bocoran Pak Bu Yum, ya kan? Karena hal-hal seperti ini kita harus juga optimis, jangan pesimis. Apalagi ini Bu Yum kan sudah berkiprah di lapangan juga nih. Saya tahu beliau ini juga aktivis juga, kan begitu. Juga sekarang kalau nggak salah juga ambil S2 nih, Bu Yum, ya kan? Semangat kok. Wah mantap. Ini yang pakai program apa nih, Bu Yum? LPL Unisula nih. Wah, kebetulan berarti koir rumah semua ini. Saya sama Mas Agil ini Unisula semua nih. Amin. Nah ini mungkin siapa yang mau tanya ini Mbak Rini ini biasanya kritis banget. Ini mau pertanyakan apa lagi nih? Oh boleh, silahkan Bapak bebas. Apanya yang melenceng dulu nih Pak? Oh, apanya melenceng dulu diluruskan juga nih? Menurut saya Bapak, Nggih. untuk PRAD kan Perhimpunan Advokat Indonesia. Betul. Nate perso menurut saya. Nggih. Tulisan kok Persatuan Advokat Indonesia. Menurut saya menapa menika satu biu dengan kita apa cor aliran lain Pak. Menurut saya matur suwun. Nggih. Silakan Pak Irwan bisa dijawab mungkin nih contoh nih. Ini yang Pradi kita yang logonya seperti ini ya Pak ya. Ya, ori, yang ori. Yang ori ini. Yang ori ini. Ini yang ori Pak. Jadi ada logonya bulat itu, ya kan? Ada bulat seperti ini. Jadi yang ori ada logonya Pak. Bukan polos, bukan posisi tulisannya abang, kuning enggak Pak. Pokoknya ada logonya. Artinya mereka berarti bukan dari aliran kita Pak menurut saya. Bukan. Aliran apa ya? Aliran. Sama-sama lawyer juga Pak. Kan saya tadi sudah bilang atau sudah memberikan gambaran bahasanya OA, organisasi advokat, ini saya tekankan sama Mas Agil. Ada kurang lebih 40 OA yang ada di Indonesia. Tapi yang besar adalah Pradi yang dipimpin oleh Profesor Dr. Oto Hasibuan. Nah, disitulah nanti kualitas yang ada itu akan diuji nanti posisi pas ujian dan posisi pas praktek. Mungkin kalau rekan-rekan di sini saya paham betul, mungkin ada yang sudah jadi paralegal, yang sudah bisa melakukan konsultasi, apalagi Bu Yum ini kan juga mahasiswa saya ini.
Jadi sudah ada konsultasi seperti apa. Lah, beliau mungkin sudah paham juga. Oh, nek pradi koyo ngene, terlepas dari subjeknya. Tapi kualitas pasti bisa terjamin, Pak. Pasti. Jadi yang dibicarakan tadi, kui aliran apa? Bukan aliran pradi di Profesor Dr. Otto Hasibuan. Nggih, matur suwun Bapak. Nggih. Matur saya. Ya, berarti Bapak Kiswanto ini sudah berada di aliran yang tepat mungkin seperti itu Pak Irwan. Ya, aliran yang tepat yang harus diluruskan, jangan dibengkokkan lagi, Pak. Karena jelas nanti kita di Pradi ini akan menjadi satu keluarga besar, Betul. ya kan? Akan menjadi sebuah keinginan untuk membesarkan Pradi. Bahasanya nggih, kita sama-sama handar beni, Pak. Saling memiliki satu dengan yang lainnya untuk menjaga sebuah marwah Pradi. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Akil. Terima kasih. Mungkin ini untuk ini karena sudah mungkin hampir 2 jam ya Pak Irwan kita ngobrol-ngobrol Iya. di sini. Mungkin apakah ada pertanyaan terakhir, mungkin barangkali 1 atau 2 pertanyaan dari rekan-rekan sekalian sebagai akhir pertanyaan yang akan dijawab oleh Bapak Irwan Dwi Setiawan. Silahkan terkait ujian profesi advokat. Mungkin sudah sangat jelas ya Bapak-bapak. Silahkan Bu Yum Rutun. Bobot nilai Pak, bobot nilai dari pilihan ganda itu persentasenya berapa persen, terus dari ISA itu persentasenya berapa persen, sehingga nanti target kita yang harus kita paling tidak itu harus berapa persen untuk nilai kelulusan. Terima kasih, sekian Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itu kalau nggak salah ada di buku ya. Nanti ada di buku. Nanti bisa dibaca. Di grup itu ada dibaca. Ini penjelasan kaitan dengan tip dan triksnya supaya nanti bisa tahu, ya kan? Posisi 19 poin, gugatan juga 19 poin. Nanti juga akan paham betul di situ, Bu Zum. Kaitan dengan waktu yang harus dikerjakan, terus juga pulpen jangan ada yang macet, pensilnya ada, nanti peraturannya ada di bukunya itu, nanti bisa dikirimkan melalui di WA grup panitia bidang pendidikan, nanti bisa dikirimkan di situ. Nah, jenis soalnya pilihan ganda menjadi 70% bobotnya, IC 30%. Nah, yang lulus itu A atau B-nya kaitan dengan penilaian yang ada akan muncul kaitan 70 baru lulus. Di bawah itu pasti nggak lulus. Itu. Jadi gitu Bu Yum. Ini nanti kita akan share di grup ya Pak Irwan ya. Grup. Mungkin di buku panduan juga ada ya Bu Yum ya terkait bobot-bobot ini. Itu ya Bu Yum ya. Ini mungkin sedikit penjelasan dari Pak Irwan. Mungkin yang lain satu kali terakhir pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kalau mungkin dirasa cukup, mungkin bisa memberikan wejangan-wejangan Pak Irwan kepada calon-calon peserta ujian profesi advokat di Kabupaten Kendal tahun 2024. Silahkan. Ya. Terima kasih. Intinya tetap semangat, ya kan? Tetap semangat dan belajar. Kami pun di sini sebagai advokat, ya kan? Saya dilantik 2010. Jadi sampai sekarang berapa tahun ini? 14. 14 Pak Irwan. 14 tahun jadi pengacara. Jadi kok saya ya kayak Bu Yum dan Mbak Rini itu mahasiswa saya. Ini Pak Irwan gondrong rambutnya, pengacara bebas. Pak Irwan tetap masih cool, masih ganteng Pak. Weh, ganteng Mas Akil, tapi tambah tua. Iya, jadi pilihan saya menjadi pengacara karena bebas, Pak. Ibu semuanya. Jadi tidak ada sebuah aturan atau mungkin mengikat terhadap diri kita jamnya, waktunya, penyelesaiannya, tapi kita harus pintar-pintar memaintenance waktu, memaintenance kaitan dengan beban perkara yang kita pikirkan, ya kan? Nanti jangan sampai kita tahu-tahu mumet. Nah, ini clue juga nih, jadi pengacara kita nangani perkara, malah kita anak perkara lah, jadi mumet juga ini.
Makanya ekspresikan diri kalian, menjadikan karakter seorang pengacara yang seperti apa. Tapi sebatas posisi tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan adab yang ada. Nakal boleh, goblok jangan. Betul. Kan begitu. Sekarang kalau kita berpikir seperti itu, kita juga akan mumet. Karena jadi pengacara, engkau bayarani piye kan piye. Nyatanya kalau kita berjalan apa adanya, kita jalan Mas Agil. Mas Agil sudah berapa tahun? 2 tahun ini Pak Irwan. 2 tahun ini. Numpak apa motor? Saya kan dia Brio Pak. Keren ah. Sekarang udah punya Brio dia. Waduh, 2 tahun jadi pengacara sudah punya Brio. Alhamdulillah Pak Irwan. Alhamdulillah. Sekarang kapan nikahnya? Secepatnya, Nggak usah. didoakan saja. Amin. Makanya tadi kan bilang kalau alamat KTP itu alamat Mas Agil mau nikah. Betul. Tapi alamat kantor itu alamat profesinya Mas Agil. Ya kan? Mungkin seperti itu kalimat penutup kaitan dengan sebuah semangat yang ada. Jadi minum kopi, susu, rokok surya. Wah, mantap. Ya kan? Cakep. Ojo ke susu, sepenting endingnya bahagia. Wah, dalam mantap. menentukan sebuah profesi advokat itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih sekali, luar biasa sekali teman-teman. Pada malam hari ini kita diberikan tips dan trik dan pembekalan untuk ujian profesi advokat tahun 2024 langsung oleh Kabid Pendidikan DPC Pradi Kendal. Mungkin sekiranya itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tindakan, perlakuan ataupun perkataan yang kurang pas, kurang berkenan di hati teman-teman. Mungkin kita bisa dimaafkan begitu ya Pak Irwan ya. Tetap semangat dan semoga kita lulus 100%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.